Orde Baru adalah sebutan untuk masa kepemimpinan Soeharto, yakni sejak diangkat menjadi presiden pada tahun 1967 sampai mengundurkan diri pada tahun 1998. Masih ingat kan, pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955? Nah, pemilu kedua seharusnya dilakukan pada tahun 1968. Namun, ketentuan tersebut diubah setelah dilantiknya Presiden Soeharto yang mencari lagi estimasi kekuasaan di masa transisi, serta bersama DPR ia menyiapkan dasar hukum untuk pelaksanaan pemilu. Akhirnya, terbitlah Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Susduk untuk MPR, DPR, dan DPRD pada tahun 1969. Makanya, pemilu baru bisa dilaksanakan setelah 4 tahun masa kepemimpinan Pak Harto. Pemilu pertama zaman Pak Harto adalah 5 Juli 1971, serta peserta yang pemilu ini diikuti oleh 10 partai. Pemilu ini memperebutkan 360 kursi di DPR. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Golkar dengan 236 kursi. Pemerintahan berkaca pada masa Orde Lama karena banyaknya partai tidak mendatangkan stabilitas sehingga menyulitkan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sempat muncul usulan pemilu dengan sistem distrik supaya mendorong penyederhanaan partai secara alami. Sudah ada RUU-nya loh, sayangnya ditolak oleh DPR lantaran khawatir akan merugikan eksistensi para partai politik dan juga adanya usulan memberikan jatah kursi pada ABRI. Akhirnya, atas usulan Soeharto melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, pemerintahan menyederhanakan partai politik yang bisa disebut dengan fusi ke dalam 3 golongan, yakni golongan spiritual, golongan nasionalis, dan golongan karya. Sejak inilah pemilu dilaksanakan rutin 5 tahun sekali dengan 3 peserta. Pemilu saat itu, golongan Golkar diwawancarakan oleh Soeharto bukanlah sebagai partai politik, melainkan sebuah golongan orang-orang yang ingin berkarya. Hal ini yang menyebabkan pergerakannya sampai ke tingkat desa. Perbedaan dengan parpol lainnya, yakni PDI, Perjuangan, dan P3, dan pergerakannya hanya sebatas tingkat kabupaten. Nah, dengan prinsip monolitas itulah Golkar selalu menang dalam setiap pemilu dan mengisi lebih dari 50% kursi yang ada di parlemen, dan MPR selalu memilih Soeharto menjadi presiden. Ya, pada masa ini presiden dan wakil presiden dipilih melalui MPR. MPR itu terdiri dari DPR yang kita pilih, dan melalui pemilihan umum utusan golongannya dipilih oleh KPU, dan pada saat itu di bawah Mendagri, dan utusan daerah dipilih oleh DPRD. Alhasil, pada masa itu jalannya pemerintahan berada di bawah kendali Golkar. Pada masa ini, pemilu dilaksanakan dengan mekanisme proporsional tertutup. Itu menjadi pilihan karena pada masa itu banyaknya masyarakat Indonesia yang buta aksara. Proporsional tertutup ini memberikan banyak keuntungan bagi PDI dan P3 untuk mendapatkan kursi di DPR, yang mana itu tidak akan terjadi bila memakai sistem distrik. Nah, pemilu 2 Mei 1977, pemilu kedua Orde Baru, muncul gerakan golput yang diinisiasi oleh mahasiswa lantaran tidak adanya kebebasan dan rasa jujur dan keadilan dalam pemilu. Namun, dengan adanya golput, partisipasi pada masa ini konsisten di angka 90%, lebih tinggi dari negara demokratis lainnya. Pemilu 4 Mei 1982 ini dimenangkan oleh Golkar, yakni 232 kursi, dan pemilu 4 Mei 1982 ini juga dimenangkan oleh Golkar. Ini Golkar mendapat 242 kursi, PDI 24 kursi, dan P3 berapa itu lupa. Dan pemilu ini selanjutnya
hasil pemilu ini Golkar lagi yang menang cuy, 299 kursi, P3 61 kursi dan 40 kursi. Nah, ini ada konflik nih karena P3 merosot karena tidak boleh mengenakan asas Islam, semua harus Pancasila, dan lambang Ka'bah pada saat itu diubah menjadi lambang bintang. Pemilu selanjutnya 1992 agak mengagetkan banyak orang karena Golkar merosot. Nah, ini 17 kursi merosot Golkar. Dan PDI 56 kursi dan P3 62 kursi. Nah, selanjutnya pemilu pada 1997. Nah, Golkar menang lagi dan P3 menambah karena dapat dukungan dari Jawa, dan PDI merosot karena adanya konflik internal PDI yang menyebabkan PDI terbelah menjadi dua, yakni PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri. Itulah penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.